Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk berdoa. Baik, terima kasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah sehat? Sehat. Alhamdulillah. Apakah semua sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah sudah ya. Ibu mau melakukan presentasi terlebih dahulu. Apakah hari ini berangkat semuanya? Berangkat. Alhamdulillah. Pada pertemuan minggu lalu, ada yang masih ingat kita belajar tentang apa ya? Iya, ada yang masih ingat tentang sel ya? Organ-organ sel itu ada apa saja ya? Ya, ada yang masih ingat. Jadi sel itu kan unit terkecil penyusun makhluk hidup ya. Nah, pada minggu lalu kan kita belajar terkait sel. Pada materi hari ini kita akan belajar terkait ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelum itu ada yang tahu apa perbedaan antara benda hidup dan benda mati? Tahu Apa? kalau benda mati itu tidak berkembang biak, tidak bernafas, tidak makan, tidak minum. Kalau benda hidup makan, minum, berkembang biak, itu dan lain-lainnya. Ya, betul sekali ya Mbak Kira. Jadi benda hidup itu memiliki ciri-ciri yang seperti Mbak Kira tadi sebutkan. Nah, sedangkan benda mati itu tidak mempunyai ya. Dan kedua, kemudian apakah semua makhluk hidup itu memiliki ciri yang sama? Berbeda. Sama ya? Tapi ciri-cirinya seperti yang Mbak Kira sebutkan. Ya, kemudian yang ketiga, bagaimana kamu tahu kalau misalnya kamu hidup apa tandanya? Berkembang biak, Ya, betul sekali ya. Jadi tanda hubungan dari hewan hidup itu karena ada ciri-ciri dari hewan tersebut. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu yang pertama melalui pembelajaran peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Kemudian melalui diskusi peserta didik dapat menjelaskan isi masing-masing ciri makhluk hidup secara lisan dan tulisan dengan benar. Kemudian melalui diskusi peserta didik dapat bekerja sama dan bertukar informasi selama kegiatan kelompok maupun berlalu secara aktif. Nah, kenapa kita penting untuk mempelajari ciri-ciri makhluk hidup itu agar kita dapat membedakan antara benda hidup dan benda mati di lingkungan kita. Nah, sebelum itu, Ibu akan menjelaskan mekanisme pembelajaran pada hari ini. Jadi, kegiatan atau model pembelajaran yang Ibu gunakan yaitu snowball. Jadi, nanti kalian itu dapat membuat pertanyaan dan kemudian menjawab pertanyaan menggunakan bentuk bola, kemudian ada diskusi dan nanti ada evaluasi di akhir pembelajaran. Nah, sebelum itu, Ibu akan membagi LKPD terlebih dahulu. Bisa disimak ya anak-anak? Ciri-ciri makhluk hidup itu terdiri dari apa saja ya tadi? Ada bergerak, kemudian ada mengeluarkan makanan, ada bernapas, kemudian berkembang, ada rangsang, kemudian mengeluarkan zat sisa dan adaptasi. Nah, sekarang kalian berkelompok dapat membuat pertanyaan berdasarkan kertas yang Ibu sudah bagi tadi. Jadi pertanyaannya itu terkait ciri-ciri makhluk hidup. Jadi Ibu contohkan. Ini adalah kertas yang tadi Ibu bagikan. Misalnya Ibu mau bertanya apa pentingnya bernapas bagi makhluk hidup. Nah, kemudian kertas itu nantinya akan digulung menjadi pola kertas. Nah, nanti Ibu minta perwakilan kelompok itu untuk maju ke depan dan melemparkannya ke kelompok lain. Nah, kelompok lain yang mendapatkan bola tersebut itu menjawab pertanyaan tersebut. Apakah kalian paham? Silakan bisa dimulai untuk membuat pertanyaannya. Untuk pertanyaannya bisa bebas, yang penting mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa bertanya pada Ibu ya.
Ya ora ono sing jawab berarti. Apakah semuanya sudah membuat pertanyaan? Baik, Ibu minta perwakilan kelompok salah satu untuk maju depan dan melemparkan bolanya. Siapa yang gerak? Baik, Mbak Kira silahkan maju. Katanya dulu saya Mbak, belum jadi Mas. Jadi nanti Mbak Kira itu belakangi teman-temannya. Iya. Nah nanti bola yang Mbak Kira itu pegang itu nanti dilemparkan ke arah teman-temannya. Terserah Mbak Kira mau mengincar teman-temannya yang mana. Nah nanti kelompok yang mendapatkan bola ini dapat menjawab pertanyaan yang Mbak Kira kasih. Seperti itu ya. Paham? Bisa dimulai untuk melemparkannya Mbak Kira. Silakan. Kelompok mana itu? Silakan. Baik, jangan dibuka dulu Mbak. Baik. Sebelum Mbak Ade itu membacakan pertanyaan itu, jadi siswa sekalian antar kelompok itu nanti menuliskan pertanyaan yang Mbak Ade itu bacakan, kemudian jawab juga di LKPD ya. Silakan Mbak Ade bisa membacakan pertanyaannya. Itu pertanyaan itu, mengapa manusia dan hewan harus makan dan minum? Ya, jawabannya apa ya Mbak Ade? Manusia dan hewan harus makan dan minum karena kebutuhan yang utama. Ya, sebelum Ibu konfirmasikan apakah ada anak-anak yang ingin menambahi atau memberi tanggapan terlebih dahulu? Jawabannya sama semuanya? Sama. Baik, jadi hewan dan manusia itu membutuhkan makan dan minum itu adalah sebagai sumber energi bagi untuk beraktivitas. Makanan itu kan mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan lain-lainnya. Sedangkan air itu penting untuk manusia, yaitu agar manusia dan hewan itu tidak dehidrasi dan agar proses dalam tubuh itu lancar. Nah, apabila manusia dan hewan itu tidak makan dan minum, manusia dan hewan itu akan lemas dan bisa sakit. Jadi, makan dan minum itu merupakan salah satu dari ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sepertinya ini semuanya masih bingung atau bagaimana ya? Atau mau Ibu kasih es breaking? Es breaking. Baik. Es breaking kali ini adalah tepuk wow. Jadi, Ibu catatkan terlebih dahulu ya. Nanti Ibu bilang seperti ini. Tepuk wow. Kasih gue. Kasih O. Kasih gue. Wow. Silakan semuanya berdiri terlebih dahulu. Baik, semuanya sudah siap? Sudah. Tepuk wow. Kasih gue. Kasih O. Kasih gue. Wow. Nah, berdasarkan video pembelajaran tadi dan pertanyaan yang Mbak Ade bacakan itu, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu ciri-ciri makhluk hidup itu ada 8. Di antaranya itu ada kemudian ada berkembang biak, ada rasa, analisa dan adaptasi. Apakah kalian sudah paham dengan materi pembelajaran hari ini? Baik, untuk meningkatkan pemahaman kalian, Ibu sudah menyiapkan kuis. Kalian bisa mulai scan dan bisa dikerjakan di rumah saja nanti. Kalian bisa scan terlebih dahulu ya. Baik, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah. Apakah kalian sudah paham dengan materi hari ini? Sudah. Apabila minggu depan Ibu menggunakan bel ini, kalian mau? Mau. Baik. Sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu mau menyampaikan bahwa materi pertemuan selanjutnya itu tentang kunci determinasi. Jadi anak-anak bisa belajar terlebih dahulu dan mengerjakan LKS halaman 80 sampai 81 ya. Baik, sebelum Ibu tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Belum. Baik, berarti kalian sudah paham ya. Nah, untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk berdoa, memimpin doa kembali. Baik, terima kasih anak-anak atas partisipasinya pada pagi hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.